Oke, baik. Langsung saja. Di sini adalah tutorial penggunaan lengkap MyLMS SMK Telkom Lampung. Oke, jadi halaman awal MyLMS adalah seperti ini. Ketika kita membuka link MyLMS Telkom School sch.id, nah seperti ini. Ini adalah tampilan awal MyLMS. Jadi sebelumnya MyLMS adalah manajemen pembelajaran atau learning management system, yang dimana guru di sekolah, guru di SMK Telkom Lampung menyampaikan atau memberikan materi melalui aplikasi MyLMS ini, yang kemudian nantinya materi tersebut bisa diakses oleh murid siswa SMK Telkom Lampung masing-masing. Di sini akan saya contohkan menggunakan akun contoh siswa. Nah, jika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan awal MyLMS adalah seperti ini. Di sini jika ada tugas dari salah satu mapel atau dari salah satu guru, maka akan muncul deadline. Ya, ini pretest jatuh tempo pada hari ini, dan ini juga pretest jatuh tempo pada hari ini. Ini apabila ada tugas dari salah satu guru atau di salah satu mapel yang ada di kelas masing-masing. Nah, jika di scroll ke bawah, maka akan muncul kursus atau gambaran kursus atau kelas atau mapel yang ada di kelas masing-masing. Di sini hanya satu. Kenapa? Karena saya mencontohkan di sini hanya satu mapel. Tapi di masing-masing akun siswa akan muncul mapel, semua mapel yang ada di kelas masing-masing. Nah, di sini akan saya contohkan ini di kelas animasi 3 dimensi, kelas 11 animasi. Oke. Untuk membuka kelas, bisa langsung diklik kelasnya sesuai dengan mapel yang ada pada hari tersebut. Langsung buka saja, diklik kelasnya. Nah, oke. Untuk tampilan kelasnya seperti ini. Tampilan awal kelasnya. Untuk tampilan kelas ini berbeda-beda, menyesuaikan dari desain yang diberikan oleh atau desain yang dibuat oleh guru mapel masing-masing. Untuk di sini di kelas animasi 3 dimensi ada halaman awal animasi 3 dimensi, yang di sini adalah welcome page atau halaman awal pengenalan animasi 3 dimensi. Halo kreator hebat, selamat datang di dunia animasi 3 dimensi, tempat di mana imajinasi Anda akan hidup dalam bentuk yang nyata dan lain sebagainya. Nah, ini untuk ini hanya halaman welcome page atau halaman pengenalan kelas atau pengenalan mapel seperti itu. Nah, untuk kelasnya, untuk materi, tugas, pretest, posttest dan lain sebagainya, refleksi itu tinggal di scroll ke bawah, maka nanti akan muncul urutan materi yang sudah dibuat oleh guru di mapel tersebut. Nah, seperti ini. Kalau di animasi 3 dimensi, ini ada materi pertama, yaitu dasar animasi 3 dimensi. Kemudian di dalam materi ini ada beberapa aktivitas seperti absensi, kemudian ada pretest. Pretest adalah tugas yang harus dikerjakan, tugas atau pengenalan awal, tugas awal yang harus dikerjakan oleh masing-masing siswa. Nah, kemudian bisa di scroll ke bawah, ada pretest, kemudian ada materinya. Nah, kemudian di sini ada video pengantar 3D, yang ini langsung terhubung ke YouTube apabila kita buka videonya. Kemudian
Lanjut ke bawah. Nah, apabila beda topik, di sini kan masih topik dasar animasi 3 dimensi yang ada di dalam kotak ini. Nah, ini masih satu aktivitas di dasar animasi 3 dimensi atau di aktivitas di materi dasar animasi 3 dimensi. Apabila sudah beda materi, masuk ke materi selanjutnya, maka akan pindah kotak seperti ini, pindah bagian seperti ini. Nah, ini masuk di materi pengantar 3D modeling yang isinya sama saja. Di situ ada pretest, kemudian ada materi, kemudian ada post test, ada refleksi misalnya, atau ada kuis dan lain sebagainya. Di scroll ke bawah untuk melihat semua materi, urutan materi yang akan disampaikan oleh guru di mapel tersebut hingga akhir semester. Oke. Nah, ini ada modeling, materi modeling, kemudian ada materi texturing dan materialing, kemudian ada materi lighting, kemudian ada materi karakter design dan rigging, kemudian ada materi bevel dan insert face, dan di akhir kelas, apabila guru tersebut memberikan sertifikat kelulusan, akan ada sertifikat untuk membuktikan bahwa kelas tersebut sudah selesai. Oke, seperti itu. Kita balik lagi ke atas. Nah, kita masuk ke materi awal misal. Nah, untuk membuka materi awal, di sini ada pretest. Misal, guru tersebut menugaskan kita untuk mengerjakan pretest. Nah, bisa kita buka atau langsung diklik saja pretest yang ada di sini. Kita buka saja. Oke. Nah, di dalam pretest ini ada penjelasan yang sudah dibuat oleh guru di mapel tersebut. Jadi pretest ini dirancang untuk menilai kemampuan Anda dalam menggunakan perangkat lunak, animasi 3 dimensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di scroll ke bawah, soalnya menyesuaikan untuk soal menyesuaikan guru masing-masing. Nah, kemudian di sini ada soalnya. Sekarang kerjakan soal pretest di bawah ini. Ada 1, 2, dan 3 soal. Nah, kemudian ada penjelasan lagi. Dari hasil pretest ini akan membantu Anda untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang telah dipelajari dan lain sebagainya. Oke. Untuk pengumpulan tugas, di scroll ke bawah sampai kita menemukan di sini tombol kirimkan pengajuan tugas atau laporan. Diklik saja. Pastikan teman-teman sudah mengerjakan tugasnya. Untuk pengumpulan tugas bisa dalam bentuk gambar, ya. Contohnya kita mengerjakan di buku, kemudian di foto jawabannya bisa kita upload sebagai gambar atau JPEG. Bisa juga dengan dokumen Word atau PDF. Oke, kita contohkan. Kirimkan pengajuan tugas atau laporan. Klik pengumpulan, kemudian di scroll ke bawah. Nah, di sini ada halaman untuk upload berkas atau upload file jawaban dari tugas yang sudah kita kerjakan tadi. Oke. Untuk menguploadnya bisa dipilih di sini, tambahkan file, ya, tambah, kemudian pilih unggah berkas. Nah, kemudian di bagian lampiran kita pilih file yang akan kita upload. Saya sudah memberikan contoh, saya sudah membuat contoh jawaban yang akan kita upload. Nah, ini contohnya, kemudian kita upload. Nah, kalau sudah terupload, maka akan muncul nama file yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada file jawaban pretest animasi 3D dalam bentuk PDF.
Nah, pastikan tidak salah mengunggah atau tidak salah mengupload file ya. Dicari filenya secara teliti. Oke, kemudian kalau sudah diupload, scroll ke bawah dan unggah, langsung pilih tombol unggah file ini atau upload file ini. Upload. Nah, maka jawaban yang kita buat tadi dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar dan dokumen bisa dilihat di sini. Kalau sudah, kita pilih langsung simpan perubahan. Nah, jika tugas sudah diselesaikan, maka akan muncul centang hijau di halaman pretest. Artinya tugas sudah kita kerjakan atau tugas sudah kita kumpulkan. Oke, seperti itu. Nah, ini pengiriman berkas. Di scroll ke bawah, pengiriman berkas ada file yang sudah kita upload. Seperti itu. Oke, untuk kembali ke halaman depan, teman-teman bisa mengklik garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini ya, kemudian pilih kelasnya lagi, 11 animasi 3 dimensi. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini pretest sudah kita kerjakan, tandanya dia sudah checklist. Oke, itu untuk pretest. Kemudian untuk mengakses materi bisa di scroll ke bawah ya, pastikan dibedakan antara aktivitas yang ada. Contohnya kalau seperti ini berarti aktivitas pretest. Kemudian untuk materi, nah ada di sini dengan nama materi dasar pengertian animasi 3 dimensi. Untuk membuka materinya sama, kita buka materinya, atau ketika kita mengklik materi dasar pengertian animasi ini, otomatis akan terdownload file yang ada di dalam sini. Nah, ini dalam bentuk slide PowerPoint. Sudah terdownload, maka tinggal dibuka hasil downloadannya di device masing-masing. Oke, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada video pengantar 3D Blender dalam bentuk video yang terhubung ke YouTube. Bisa di play, nanti akan otomatis terputar di YouTube. Untuk selanjutnya, sama halnya di sini materi selanjutnya pengantar 3D modeling. Nah, di sini ada pretest, ada materi, dan ada post-test. Untuk pretest sama, untuk pengerjaannya atau pengumpulan tugasnya, kirim pengajuan atau tugas atau laporan, kemudian upload file dengan memilih tombol upload file yang ada di sini, kemudian pilih choose file dan cari file yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah terupload maka akan muncul file yang kita upload. Kemudian scroll ke bawah, unggah file ini. Nah, akan muncul di berkas jawaban yang sudah kita buat, kemudian simpan perubahan. Oke. Nah, kalau seperti ini sudah terkumpul tugas yang kita buat. Kembali lagi ke halaman kelas, pilih garis 3 yang ada di sini, kemudian pilih kelasnya. Nah, scroll ke bawah lagi untuk mencari materi yang sedang atau yang disampaikan oleh guru di kelas. Nah, ini pretest yang sudah kita kerjakan tadi di materi pengantar 3D modeling. Apabila pretest sudah dan kemudian guru menginstruksikan kita untuk membuka materi pipeline animasi 3 dimensi, contohnya di sini. Nah, kita buka saja materinya, kita klik, sama halnya dengan yang tadi di atas, klik. Nah, seperti ini untuk materi dalam bentuk PDF. Tinggal dibaca materinya yang sudah dibuat oleh masing-masing guru. Nah, seperti ini materinya, tinggal dibaca dan difahami. Oke, untuk kembali
Untuk kembali ke kelas tinggal dipencet tombol back atau kembali. Oke, seperti itu. Sama halnya kemudian di sini ada post test yang cara pengerjaannya sama dengan pretest yang tadi. Oke, kemudian di materi selanjutnya ada pengantar Blender 3D, ada materi ortografi, perspektif dan kontrol kamera, kemudian ada kuis dan post test. Nah, di sini akan saya contohkan juga ada kuis 1. Nah, yang dimana kuis ini berbentuk pilihan ganda. Oke, di sini kuis di pengantar Blender 3D, kemudian kuis. Kita buka kuisnya. Untuk mengerjakannya, tinggal kita scroll ke bawah. Ada tombol merah kerjakan kuis sekarang. Oke, kita contohkan untuk mengerjakan kuisnya, klik kerjakan kuis sekarang. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Tinggal dikerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal. Ini saya contohkan apa yang dimaksud dengan aplikasi Blender 3D. Blender adalah aplikasi editing animasi 3 dimensi. Kemudian untuk next ke soal selanjutnya, di bagian bawah ada halaman selanjutnya, diklik saja. Nah, maka akan lanjut ke halaman atau soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya sama saja, tinggal dikerjakan, dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Pada Blender terdapat sumbu arah. Apa saja sumbu arah yang ada? Nah, ada sumbu X, Y, dan Z. Oke, di sini contohnya hanya 2 soal. Ya, apabila ada 5 soal, ada 10 soal, maka wajib harus dikerjakan semua soal yang ada. Kalau sudah selesai, maka di sini ada tombol selesaikan kuis. Kita pilih saja, klik selesaikan kuis. Maka jawaban tersimpan dan kemudian kumpulkan. Apabila sudah yakin untuk jawabannya sudah benar semua dan yakin, maka kumpulkan semua dan selesai. Oke, kumpulkan semua dan selesai. Nah, maka soal yang kita kerjakan tadi sudah selesai. Oke, untuk kembali ke kelasnya sama. Di sini ada garis 3, pilih kelasnya 11 animasi 3 dimensi. Oke, seperti itu untuk penjelasan singkat MyLMS ya. Jadi ada halaman depan, halaman awal, welcome page dari masing-masing mapel ya. Di sini ada mapel animasi 3 dimensi, ada welcome page, kemudian materi pertama dasar animasi 3 dimensi, kemudian ada materi kedua pengantar 3D modeling, ada materi 3 pengantar Blender 3D, materi selanjutnya, dan sampai akhir semester atau akhir materi. Dan di setiap materi, masing-masing materi ada aktivitas-aktivitas yang harus kita selesaikan. Contohnya pretest, tugas, kemudian materi, kemudian post test, dan refleksi. Nah, seperti itu untuk mengerjakan tugas atau pengumpulan tugas yang sudah kita contohkan di awal tadi. Oke, baik, mungkin itu penjelasan singkat untuk penggunaan MyLMS SMK Telkom Lampung.